Yang pertama, kita akan mencari tahu dulu apa itu Uniqlo. Uniqlo merupakan produk pakaian sekaligus produsen dan juga pengecer pakaian santai yang dimiliki oleh perusahaan fast retailing company. Perusahaan Uniqlo didirikan pada Maret tahun 1949 di Ubi, Yamaguchi, Jepang. Pada November 1998, Uniqlo membuka toko fisik pertama di distrik Harajuku, Tokyo, dan sejak itu gerainya mulai tersebar luas dengan pesat ke seluruh Jepang hingga mencapai 500 gerai pada tahun 2001. Pada tahun 2005, Uniqlo melebarkan sayapnya dengan mendirikan banyak gerai di penjuru dunia seperti Amerika Serikat, Hong Kong, China, negara-negara Eropa, Korea Selatan, dan lain-lain, yang membuat penjualan dari perusahaan Uniqlo ini mencapai 4 miliar dolar pada tahun 2017. Uniqlo sebagai perusahaan produk fashion and lifestyle tentunya memiliki banyak pesaing yang cukup tinggi, seperti brand-brand tinggi lainnya yaitu Gap, H&M, Inditex, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, Uniqlo hadir pada tanggal 22 Juni 2013 yang membuka gerai pertamanya di Lotte Shopping Jakarta. Dan hingga saat ini, Uniqlo memiliki 46 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam mendukung penjualan dan pemasarannya, Uniqlo menciptakan sebuah aplikasi di mana konsumen dapat melihat koleksi terbaru, membeli produk hingga mendapatkan penawaran harga dari aplikasi tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem informasi strategi kekuatan kompetitif Porter. Kesatu, ada kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Penilaiannya menurut kami tidak mudah karena dalam mendirikan perusahaan sejenis diperlukan sebuah jaringan yang cukup besar dan rumit dalam proses penjualan melalui aplikasi karena terdapat banyak sistem yang terlibat dari bagian produksi hingga distribusi ke konsumen. Lalu yang kedua ada jumlah pemasok. Di aplikasi ini hanya ada satu pemasok yaitu dari perusahaan asal atau perusahaan penyedia saja yaitu produk Uniqlo. Yang ketiga, ada kekuatan konsumen. Di sini penilaiannya sedang. Tidak terlalu banyak konsumen yang menggunakan aplikasi ini untuk membeli produk dari perusahaan ini. Hal ini dikarenakan perusahaan ini juga mempunyai toko fisik yang membuat konsumen lebih memilih untuk datang langsung ke tempat daripada menggunakan aplikasi untuk membeli produk. Lalu yang keempat ada keberadaan produk substitusi atau produk pengganti. Penilaiannya banyak karena terdapat banyak aplikasi sejenis yang menawarkan fasilitas yang sejenis pula. Dikarenakan hampir setiap toko fashion lifestyle saat ini memiliki media software untuk mempromosikan dan menjual produknya. Yang pertama kita akan membahas kemudahan pesaing baru atau new entrants. Semakin pesatnya perkembangan zaman, kebutuhan pokok manusia semakin bertambah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan fashion and lifestyle. Saat ini sangat banyak berdiri perusahaan fashion sejenis Uniqlo, baik perusahaan lokal maupun asing. Menurut kami, untuk terjadinya persaingan dengan perusahaan Uniqlo yang sudah memiliki website dan aplikasi resmi yang cukup besar, bukan sebuah hal yang mudah karena dibutuhkan sistem informasi dan teknologi yang sangat kompleks dari produsen hingga distribusi ke konsumen. Berikut merupakan contoh beberapa pesaing yang cukup besar dan juga sudah memiliki aplikasi untuk memasarkan produknya seperti Matahari Department Store, Adidas, Peribenka, H&M, JDID, Body Shop, Watson, Ramayana, IKEA, dan lain-lain. Yang kedua, kita akan membahas tentang jumlah pemasok. Dalam aplikasi Uniqlo ini, hanya terdapat satu jenis perusahaan sebagai perusahaan pemasok, yakni perusahaan Uniqlo itu sendiri. Hal ini dikarenakan perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur di bidang fashion lifestyle yang menjadikan di dalam aplikasi Uniqlo hanya tersedia barang yang berasal dari pemasok yang sama saja, yaitu Uniqlo. Apabila kita membuka aplikasi, di sana akan terdapat banyak sekali pilihan produk-produk, tetapi hanya yang berasal dari perusahaan yang sama, yaitu perusahaan Uniqlo saja. Lalu yang ketiga ada kekuatan konsumen. Dalam penggunaan aplikasi Uniqlo ini, tak banyak traffic konsumen yang terjadi. Hal ini karena konsumen hanya memakai aplikasi untuk melihat pilihan produk terbaru saja, ketimbang melakukan pembelian melalui aplikasi.
Hal ini disebabkan karena perusahaan Uniqlo telah memiliki banyak gerai fisik, sehingga konsumen lebih memilih melakukan pembelian atau transaksi melalui gerai fisik. Di di Google Play Store sendiri, aplikasi Uniqlo Indonesia telah diunduh lebih dari 1 juta kali dan mendapatkan review atau bintang sebanyak 4,8. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang keberadaan produk substitusi atau produk pengganti. Seiring perkembangan zaman saat ini, hampir seluruh kompetitor sejenis yang menjual barang sejenis perusahaan Uniqlo memiliki aplikasi serupa dan juga menyediakan fitur serta fasilitas yang serupa juga. Hal ini dapat membuat konsumen tak hanya memilih aplikasi Uniqlo untuk mencari informasi tentang pakaian, tetapi juga dapat memakai aplikasi perusahaan yang lain yang tentunya serupa. Pengguna juga dapat langsung melakukan pembelian produk Uniqlo melalui gerai fisik. Namun terkadang di gerai fisik tidak menyediakan produk yang lengkap yang tersedia di aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem informasi dan strategi kompetitif. Yang pertama, menggunakan strategi diferensiasi. Penilaian kami ada, aplikasi Uniqlo menyediakan beberapa pilihan fashion atau lifestyle mulai dari produk unggulan, baru datang, rating teratas, hingga harga terendah sampai dengan tertinggi. Yang kedua, menggunakan strategi low cost. Penilaian kami tidak, karena aplikasi Uniqlo jarang menawarkan adanya potongan harga atau diskon. Hal ini diberikan pada waktu tertentu saja dan terdapat pemberian voucher bagi pengguna baru yang baru mendaftar aplikasi. Lalu yang ketiga, menggunakan strategi niche market. Penilaian kami tidak, karena aplikasi Uniqlo tidak menggunakan metode ini, di mana seberapa sering atau jarangnya konsumen melakukan pembelanjaan akan sama saja dan tidak akan terdapat perbedaan dalam perlakuan dan pemberian promo dalam aplikasi. Lalu yang keempat ada menggunakan strategi untuk memperkuat hubungan dengan konsumen dan juga supplier. Penilaian kami tidak. Di sini aplikasi Uniqlo tidak menggunakan strategi hubungan dengan konsumen dan juga supplier. Tujuan utamanya agar data privasi dari konsumen dapat terjaga dengan aman. Kita akan membahas yang pertama, yaitu menggunakan strategi diferensiasi. Aplikasi Uniqlo menyediakan beberapa produk fashion atau lifestyle, mulai dari produk unggulan, baru datang, rating teratas, hingga terendah, harga terendah atau tertinggi. Semua ini diberikan dengan tujuan agar mempermudah konsumen dalam melakukan pembelanjaan dalam aplikasi ini. Apabila konsumen masuk ke dalam aplikasi, di dalam aplikasi akan terdapat pilihan sortir atau filter. Di sini konsumen dapat menentukan apakah ingin memilih produk pria atau wanita, lalu produk unggulan, produk baru datang, rating rendah hingga tinggi, sampai dengan harga yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, menggunakan strategi low cost. Aplikasi Uniqlo jarang mengadakan promosi atau menawarkan adanya promo atau potongan harga pada produknya. Hal ini dilakukan hanya saat-saat tertentu seperti pada saat lebaran atau akhir tahun. Selebihnya, aplikasi hanya menawarkan harga tetap atau harga asli dari produk. Penawaran juga hanya diberikan dalam bentuk voucher potongan harga kepada pelanggan yang baru mendaftar aplikasi ini untuk melakukan pembelanjaan khusus di aplikasi. Lalu, yang ketiga, menggunakan strategi niche market. Aplikasi Uniqlo tidak menggunakan strategi ini. Dalam aplikasinya, sistem tidak akan membedakan mana konsumen yang sering membeli atau mana konsumen yang jarang membeli produk Uniqlo. Semuanya akan mendapatkan harga, fasilitas aplikasi, dan penawaran serta pengalaman yang sama saat berbelanja melalui aplikasi Uniqlo ini. Lalu yang keempat, menggunakan strategi memperkuat hubungan konsumen dengan supplier. Strategi ini juga tidak diterapkan atau tidak digunakan dalam aplikasi Uniqlo. Hal ini dikarenakan Uniqlo tidak ingin data privasi dari konsumen menjadi terdampak. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran data, karena memperkuat hubungan konsumen dengan supplier pasti akan membutuhkan data personal yang perlu dikelola perusahaan. Lalu kita akan membahas tentang sistem informasi dan etika. Yang pertama ada komponen US Federal Trade Commission atau FTC dan Fair Information Practices atau FIP yang digunakan. Penilaian kami lengkap karena aplikasi Uniqlo telah menjelaskan secara lengkap mengenai penggunaan informasi pribadi dari pengguna dalam aplikasi. Lalu yang kedua ada penggunaan konsep dasar analisa etika.
Penilaian kami ia menggunakan karena Uniqlo bertanggung jawab atas keluhan apapun yang disampaikan oleh customer. Selanjutnya, 3. Sistem informasi dan etika. A. Komponen US Federal Trade Commission atau FTC, Fair Information Practices atau FIP yang digunakan. Yakni aplikasi Uniqlo sudah memakai prinsip-prinsip yang disebutkan dalam FTC FIP yang memberikan informasi tentang penggunaan data pribadi baru pengguna oleh aplikasi. Aplikasi Uniqlo juga menjelaskan pada privasi polisi apa saja data pribadi pengguna yang dikelola serta bagaimana aplikasi menggunakan data tersebut, dan aplikasi Uniqlo menjamin tersimpannya data penggunanya tersebut. Dalam hal ini, aplikasi Uniqlo juga telah memberikan fasilitas chatbot yang dapat digunakan oleh pengguna apabila ingin mengajukan komplain atau pertanyaan tentang data dan pengguna aplikasi. Selanjutnya, B. Pengguna konsep dasar analisa etika. Uniqlo bertanggung jawab atas keluhan apapun yang disampaikan oleh customer dengan cara memberikan solusi melalui direct message pada Instagram serta pada menu bantuan yang terdapat pada website Uniqlo. Selanjutnya, 4. Mengamankan sistem informasi. Yang pertama, manajemen identitas melalui autentikasi ada. Karena aplikasi Uniqlo menggunakan metode autentikasi data pengguna dengan mengirimkan email konfirmasi kepada email pengguna yang terdaftar. 2. Keberadaan kebijakan privasi ada. Karena aplikasi Uniqlo sudah memberi keterangan dan persetujuan tentang adanya kebijakan privasi. 3. Penggunaan digital sertifikat tidak ada. Karena aplikasi Uniqlo tidak menggunakan metode digital sertifikat pada pengguna atau konsumen. Selanjutnya, 4. Mengamankan sistem informasi. A. Manajemen identitas melalui autentikasi. Aplikasi Uniqlo menggunakan metode manajemen identitas melalui autentikasi ini, yang mana pengguna akan dikirimkan sebuah link autentikasi yang dapat digunakan pengguna saat masuk pertama kali pada aplikasi. Link ini dikirimkan otomatis oleh aplikasi ke email pengguna yang terdaftar di aplikasi. Yang B. Keberadaan kebijakan privasi. Di dalam aplikasi Uniqlo sudah tersedia fitur atau fasilitas yang membuat pengguna dapat mengetahui kebijakan privasi yang diberikan oleh perusahaan. Di sini pengguna dapat mengetahui data apa saja yang dipakai oleh aplikasi dan persetujuan penggunaan data tersebut. Selanjutnya, C. Penggunaan digital certificate. Pada aplikasi Uniqlo belum menggunakan metode digital certificate. Semua kebijakan keamanan dan lain-lain hanya disampaikan secara tertulis di dalam salah satu fitur aplikasi. Selanjutnya, 5. Cloud computing. 1. Jenis platform cloud computing yang digunakan. Ada, karena aplikasi Uniqlo menggunakan platform cloud computing jenis infrastruktur as a service atau IaaS. 5. Cloud computing. A. Jenis platform cloud computing yang digunakan. Aplikasi Uniqlo menggunakan platform cloud computing jenis infrastruktur as a service atau IaaS. IaaS adalah layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan komputer virtual. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cold seperti server, jaringan, storage, dan ruang data. Selain itu, pelanggan Uniqlo dapat mengakses dan menyimpan data pada server melalui dashboard API atau Application Programming Interface. Selanjutnya, 6. Dasar-dasar intelijen bisnis. 1. Penggunaan data mining, text mining, atau web mining. Ada. Karena aplikasi Uniqlo telah menggunakan data mining, text mining, atau web mining. 6. Dasar-dasar intelijen bisnis. A. Penggunaan data mining, text mining, atau web mining. Aplikasi Uniqlo telah menggunakan data mining, text mining, atau web mining dengan memberikan tampilan berupa klasifikasi terhadap fashion wanita, pria, anak, dan bayi. Aplikasi Uniqlo juga mengelompokkan data yang sesuai, dengan tujuan memberikan kemudahan pada customer dalam mencari casual yang dibutuhkan.
Selanjutnya 7. Social Media Information System. 1. Strategi media sosial yang digunakan, yaitu banyak. Alasannya, karena Uniqlo menggunakan banyak media sosial untuk mempromosikan aplikasinya dengan melalui Instagram, Twitter, Facebook, hingga menggunakan ADS di platform tertentu. 7. Social Media Information System. A. Strategi media sosial yang digunakan. Dalam mempromosikan penggunaan aplikasi dan meningkatkan penjualannya, perusahaan Uniqlo menggunakan media sosial, yang mana di sini masyarakat dianjurkan mendownload dan memiliki akun di aplikasi Uniqlo untuk memperoleh informasi terbaru dari Uniqlo. Media sosial yang digunakan bermacam, mulai dari Instagram, Facebook, Line, YouTube, hingga menampilkan ADS di platform tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salahnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.